Baik, pada video pertama ini kita akan membahas tentang kontrol atau objek dalam pemrograman Visual Basic.NET. Objek pertama yang akan kita bahas adalah objek label. Objek label digunakan untuk menampilkan keterangan atau teks pada suatu inputan. Berikut kita lihat salah satu contoh penggunaan objek label di dalam VB.NET. Selengkapnya Anda bisa lihat di modul kuliah halaman 14. Masuklah ke VB.NET dan pilihlah New Project. Akan muncul New Project window yang harus Anda definisikan dulu adalah location. Location adalah lokasi tempat Anda meletakkan atau menyimpan aplikasi project VB.NET Anda. Saya sarankan Anda letakkan di satu folder untuk Anda mudah dalam mendefinisikan. Jadi saya taruh di VB.NET, materi, latihan, kemudian saya buat satu folder lagi namanya objek latihan. Kemudian dalam objek latihan saya masuki dan saya pilih select folder. Maka perhatikan folder ini sudah masuk ke dalam location. Anda bisa pergunakan hard disk, Anda juga bisa pergunakan flash disk atau media apapun untuk menyimpan project ini. Berikutnya, pilihlah di name untuk menyesuaikan dengan objek latihan ini. Saya samakan saja objek yang pertama, objek label. Pastikan window for application yang Anda pilih bukan bagian lain di bagian settingan project ini. Setelah itu pilihlah OK. Maka Integrated Development Environment atau IDE dari VB.NET akan ditampilkan. Tugas Anda adalah membuat objek label di dalam objek form. Perhatikan objek pertama yang akan muncul dalam semua aplikasi VB.NET adalah form. Dan perhatikan, form selalu punya sebuah properti standar. Properti itu adalah properti text. Text adalah properti yang dipakai untuk menampilkan tampilan teks di dalam form 1. Jika tidak dirubah, tampilan defaultnya adalah form 1. Jika mau diubah, cara pertama untuk mengubahnya adalah menggunakan perintah secara langsung dari properties. Propertiesnya misalnya latihan objek label, maka dia akan otomatis menyesuaikan dengan tampilan teks. Namun ingat, teks ini hanya tampilan yang kelihatan oleh user, sedangkan yang sesungguhnya programmer butuhkan adalah nama objeknya. Nama objek ada di bagian atas properti, yaitu form 1, jika default tidak dirubah namanya. Pada latihan ini, kita akan buat satu objek label, maka masukkan satu label terlebih dahulu. Pada saat dimasukkan, objek label ini otomatis mempunyai settingan default yang sama seperti form tadi. Name-nya label 1, teksnya juga label 1. Seperti tadi sudah dijelaskan, saya bisa menggantikan teks ini langsung dengan sebuah tulisan. Maka tulisan tersebut otomatis berganti, this is my first label. Sebaliknya juga, kita bisa rubah properti lain, yaitu properti misalnya border style. Border style semula bernilai none. Jika saya ganti fix single, maka dia akan menjadi ada border. Maka kesimpulan border style itu adalah properti untuk menentukan apakah label itu punya bingkai atau border. Properti ketiga adalah fix 3D. Tampilannya akan seperti ini, sama ada border, tapi bordernya menjadi border 3D dengan efek sunken atau tertekan ke dalam. Properti lain adalah properti text align. Text align ini untuk menentukan posisi dari label di dalam, posisi tulisan di dalam label.
Ada 9 pilihan di situ, ada pilihan saat dipilih dia akan muncul seperti ini, abaikan saja di OK. Dia akan muncul 9 buah opsi pilihan di situ. Ada pilihan yang paling kiri, top left, ada pilihan yang tengah, top center, ada pilihan yang kanan, top right. Maka ini kesimpulannya sebelah kiri semua, ini tengah, ini kanan. Yang berbeda cuman bagian topnya, bagian middle-nya, dan bagian bottom-nya. Sekarang ini saya akan kembalikan seperti semula. Jadi ini adalah top left, ini tidak punya tulisan, dan properti border style-nya juga. Nah, sebelumnya teksnya saya kembalikan menjadi label 1 agar tulisannya terlihat di area desain. Sekarang kita akan mengubah properti tersebut dengan menggunakan cara code. Caranya adalah double klik form 1. Form 1 yang abu-abu ini di double klik. Maka otomatis Anda akan diarahkan menuju ke code editor. Cara untuk pindah dari code editor ke form adalah tinggal dipilih saja form tersebut. Jika tidak, Anda bisa gunakan juga cara lain yaitu View Designer dan View Code yang ada di Solution Explorer. Sekarang objek ini akan saya ganti namanya. Saya ganti di bagian name dan saya gantikan menjadi LBL1. Maka nama objek ini LBL1, yang buat akan tahu namanya LBL1. Maka sekarang double klik form 1, panggillah objek label 1 dengan cara memanggil LBL1. Kemudian diikuti dengan mengakses titik. Titik adalah untuk mengakses metode. Cari properti text dan tekanlah spasi untuk memilih properti tersebut dan akan otomatis terketik di layar. LBL1.text sama dengan this is my first label. Untuk mengeksekusi baris program ini, tekanlah start debugging di bagian toolbar atau tekan tombol F5 di keyboard. Maka hasil yang kita peroleh adalah kira-kira seperti ini. Labelnya sudah berisi tulisan this is my first label dengan cara code. Untuk kembali ke code editor, ingat ini tidak bisa langsung diketik karena dalam keadaan masih running, Anda harus stop terlebih dahulu. Tutup saja terlebih dahulu, baru kita setting properti kedua, LBL1.border style sama dengan, pada saat dipilih, ada 3 pilihan muncul, kita pilih yang fix single, dan LBL1.textalign sama dengan kita pilih yang middle center. Kemudian kita eksekusi kembali. Hasilnya akan kira-kira seperti ini. Sudah ada border dan terletak di tengah-tengah dari objek label. Jika Anda pindahkan apa yang ada di halaman 14 ke dalam Visual Basic.net-nya, label 1.text sama dengan this is my first label. Kelihatannya ini tidak ada error. Tapi sebenarnya VB.NET sudah peringatkan Anda error dengan garis bawah merah ini. Label 1 is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Label 1 itu tidak pernah ada. Maka sekali lagi dalam pemrograman Anda butuh pemahaman. Jadi jangan pindahkan apa yang ada di modul atau buku kuliah menuju ke VB.NET. Kalau ini diteruskan dan nekat, hasilnya tetap akan error. Dan nekat kalau jawab yes, kalau program ini pernah jalan sebelumnya, maka dia akan jalan yang terakhir kali berhasil jalan. Would you like to continue and run the last successful build? The last berarti yang terakhir ini dieksekusi dan berhasil. Kalau tidak, Anda perhatikan di bagian error list, dia ada penunjuk di mana Anda harus memperbaiki ini.
ini keliru, berarti dibatalin. Nah, sekarang saya eksekusi, hasilnya adalah sudah tidak ada lagi kesalahan. Baik, ini video pertama. Semoga bisa dipahami. Jika ada kendala, silakan sampaikan melalui media ajar yang tersedia. Kita lanjutkan nanti di video kedua dengan textbox.